Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit sore itu muram. Awan bergelayut. Seperti menahan tangis yang tak pernah tuntas. Di dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Raka duduk terpaku di kursi kayu tua, menatap foto keluarga yang sudah berdebu. Di sana, ada dirinya, tersenyum, berdiri di antara ayah dan ibunya. Namun senyum itu kini terasa asing. Jauh berbeda dari rasa yang menghimpit dadanya sekarang, sesal dan sepi. Sudah 5 tahun ia tak pulang. 5 tahun ia meninggalkan rumah karena pertengkaran hebat dengan sang ayah. Waktu itu, Raka menolak meneruskan usaha bengkel ayahnya. Ia memilih merantau ke Jakarta, mengejar mimpi menjadi fotografer profesional. "Kau itu hanya mimpi kosong," bentak ayahnya kala itu. Kata-kata yang tajam, menancap dalam dan mengukir luka yang tak sembuh. Kini, ketika karirnya mulai menanjak, rasa kosong itu justru kian membesar. Setiap kali memotret senja, ia teringat sorot mata ibunya, hangat namun lelah. Hatinya bertanya-tanya, apakah mereka masih menunggunya? Apakah pintu itu masih terbuka? Sore itu, sebuah pesan masuk dari adiknya, Lila. "Kak, ayah jatuh sakit." "Pak, kalau bisa, pulanglah. Ibu terus menyebut namamu." Tangan Raka gemetar memegang ponsel. Udara di sekelilingnya terasa menipis. Dunia yang selama ini ia pikir sudah ditinggalkannya, kini menuntut untuk dipeluk kembali. Raka berdiri mematung di depan pintu bandara. Matanya terfokus pada layar keberangkatan. Pesawat menuju kota kelahirannya sudah siap lepas landas. Namun, tubuhnya terasa berat. Seakan setiap langkah menjauhkan dirinya dari dunia yang sudah ia bangun di Jakarta. Ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menoleh ke belakang. Ia hanya ingin menyelesaikan kewajiban, menengok ayah, memastikan ia baik-baik saja. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di hati Raka. Kata-kata ayahnya yang menusuk begitu dalam. Setelah beberapa menit, akhirnya Raka melangkah masuk ke dalam pesawat. Dalam perjalanan, wajah ayahnya terus muncul dalam benaknya. Ia teringat saat kecil, bagaimana ayahnya mengajarkan cara memperbaiki sepeda tua, atau momen-momen kecil saat mereka tertawa bersama di ruang makan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka retak. Pekerjaan ayah yang keras dan tekadnya yang keras kepala bertemu dengan ambisi besar Raka untuk keluar dari bayang-bayang itu. Keduanya tak pernah bisa menyatu. "Maafkan aku, ayah," bisik Raka pada dirinya sendiri, seakan meminta maaf untuk semua yang telah terjadi. Ia berharap bisa menemukan jawaban dari semua penyesalan yang selama ini ia pendam. Setibanya di rumah, suasana sunyi menyelimuti. Raka melangkah pelan, masuk ke dalam rumah yang dulu penuh tawa. Sekarang hanya ada kenangan yang menunggu untuk dihadapi. Raka berjalan pelan menuju kamar ayah. Suara langkah kakinya bergema di lorong rumah yang sudah mulai pudar, seiring berjalannya waktu. Begitu sampai di depan kamar, ia menatap pintu itu sejenak, ragu. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Perlahan, ia mengetuk pintu. "Masuk." Suara lembut ibunya terdengar dari dalam. Raka membuka pintu dengan perlahan. Ayahnya terbaring lemah di tempat tidur, terlihat lebih tua dan rapuh dari ingatan Raka. Di sampingnya, ibunya duduk sambil memegang tangan sang suami. Matanya sembab, seolah tak pernah berhenti menangis. Raka terdiam di ambang pintu. Mata mereka bertemu. Ayahnya membuka matanya, dan dalam keheningan yang begitu dalam, ia hanya bisa mengangguk pelan. "Raka, kamu datang." Raka merasakan sesak di dadanya. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, namun semuanya tertahan. Ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu, ibunya yang paling dulu bergerak, mendekatkan tubuh Raka dalam pelukannya. "Maafkan ibu, nak. Ibu tahu ibu tidak bisa mencegah semua yang terjadi. Tapi, ibu selalu berharap kita bisa kembali utuh." Raka menangis, menahan rasa yang telah lama ia pendam. Semua kepahitan, penyesalan, dan kekecewaan akhirnya pecah.
Rasa sakit itu begitu nyata. Seolah ia baru menyadari bahwa ayah dan ibunya sudah lama merindukannya, meski mereka tak pernah mengatakannya. Saya juga minta maaf, Raka. Suara ayahnya terdengar lemah. Saya mungkin terlalu keras pada kalian, tapi itu karena saya ingin kalian lebih baik. Maafkan saya. Raka menundukkan kepala, dan dengan penuh penyesalan, ia berkata, ayah saya yang harus minta maaf. Saya terlalu egois. Saya terlalu cepat melangkah pergi. Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa berbeda. Suasana yang dulunya penuh ketegangan kini mulai dipenuhi oleh kehangatan yang perlahan menyelimuti seluruh keluarga. Raka, meskipun tetap dengan beban penyesalan yang tak mudah hilang, merasakan kehadiran kasih sayang yang ia dulu lupakan. Setiap pagi, ia membantu ibunya mempersiapkan sarapan untuk ayahnya yang kini harus lebih banyak beristirahat. Setiap malam, ia menemani ayahnya yang perlahan semakin lemah. Kata-kata kasar yang dulu keluar dari mulut mereka kini digantikan dengan kebisuan yang penuh dengan pemahaman. Terkadang, mereka hanya duduk bersama, tidak berbicara, namun cukup dengan kehadiran satu sama lain. Pada suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam, Raka duduk bersama ayahnya di halaman belakang rumah, menyaksikan langit yang berubah warna. Tiba-tiba, ayahnya memegang tangan Raka, yang merasa canggung namun juga hangat. Raka, aku tahu selama ini kita tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu bangga padamu. Mungkin aku tidak tahu caranya mengungkapkan itu, tapi aku selalu berharap yang terbaik untukmu. Suara ayahnya bergetar, namun tulus. Raka menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terima kasih, ayah. Terima kasih karena tetap menungguku, meskipun aku sudah jauh sekali. Malam itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pintu maaf yang selama ini tertutup rapat, akhirnya terbuka. Dengan itu, luka yang sudah lama menganga mulai sembuh perlahan, bukan karena waktu yang berlalu, tetapi karena keinginan untuk menerima dan saling memaafkan. Raka tahu bahwa perjalanan pulangnya bukan hanya tentang mengobati hubungan yang terluka, tetapi juga tentang memahami bahwa maaf adalah cara untuk membuka hati, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri.